Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya muliakan dan saya hormati jamaah salat subuh peserta kajian Masjid Al-Hidayah, wabil khusus Imam rawatib, imam tetap Masjid Al-Hidayah, segenap para pengurus yang hadir atau yang berhalangan hadir, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Pagi ini kita bersama-sama dapat menghadiri sholat subuh berjamaah yang dilengkapi dengan kegiatan kajian. Mudah-mudahan apa yang menjadi istiqomah kita setiap hari menjadi tabungan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah haturkan kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita bertawassul terlebih dahulu sekaligus mengirimkan Fatihah kepada kedua orang tua kita, kepada guru kita, kepada keluarga kita yang sudah mendahului kita, kepada pengurus masjid yang sudah mendahului kita, dan kepada segenap pengurus masjid yang masih ada yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan atas segala kesalahannya, yang masih aktif berkhidmat mengabdi di masjid ini. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dalam pengabdiannya. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyati wa ahli baiti, wa ila hadrati ustadina wa syekhina wa musannifina wa alifina, summa ila hadrati jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, summa ila hadrati sayyidina Abu Bakar Siddiq, sayyidina Umar bin Khattab, sayyidina Utsman bin Affan, sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa sayyidina Abu Bakar Malik bin Syahid wa Abdullah bin Syahid bin Abdullah bin Syahid al-Qadir al-Jilani, sayyidina Ahmad al-Tijani wa al-Fatih al-Shabi mawdu'ain wa ila hadrati masyayikh ila walana sayyidina Ahmad bin Hasan bin Khalil bin Siraj bin Sa'dullah bin Hasan bin Abdul Jalil Abdul Aziz Abdul Aziz bin Abdul Jalil Masjid bin Abdul Jalil Al-Qur'an subhan Syekh Muhammad bin Al-Qur'an bin Syafi al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, karena sekarang sudah memasuki bulan Sya'ban, sudah memasuki bulan Sya'ban dan berada di 10 terakhir di bulan Sya'ban. Kurang lebih 10 hari lagi kita mau puasa. Sya'ban itu, arti dari bulan Sya'ban diambil dari kata tasya'aba, ya tasya'abu, tasya'uban. Sya'bun itu berkelompok-kelompok. Karena dulu bangsa Arab ketika masuk bulan ke-8 di bulan Sya'ban ini, mereka itu bikin kelompok-kelompok. Sebelah sana 6 orang, sebelah sana 10 orang, sebelah sini 7 orang. Mereka itu berkelompok-kelompok cari air di bukit-bukit itu. Jadi mencari air, apa yang untuk cari air itu? Untuk persiapan di bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Jadi setiap bulan ke-8 mereka itu sudah sepakat, ayo sekarang kita cari ke daerah Jatinegara, kira-kira begitulah. Cari, nanti dikumpulkan. Setelah dapat mereka dibagi airnya. Yang sebelah sana cari ini ya, cari ke Kampung Melayu misalnya. Lah, demikian kalau ya udah. Ya ini. Demikian kelompok-kelompok yang lain, mereka mencari air, dikumpulkan, persiapan memasuki bulan ke-9, yaitu bulan Ramadan. Di mana Ramadan itu diambil dari kata Ramadan yang artinya terik matahari, sangat atau membakar karena panas. Jadi sebelum masuk bulan 9, mereka itu sudah berkelompok-kelompok, ayo kita cari air. Persiapan sebentar lagi ini masuk bulan yang panas, yang membakar, yaitu bulan ke-9. Makanya ketika masuk bulan Ramadan, mereka sudah tidak begitu payah lagi karena sudah bulan 8-nya itu bulan Sya'ban itu sudah mengumpulkan air. Jadi mereka itu kenapa kok disebut bulan Sya'ban dan kenapa disebut bulan Ramadan? Begitu sejarahnya. Jadi begitu di bulan Sya'ban mereka siap-siap mencari air. Begitu sudah di bulan Ramadan mereka menyiapkan melakukan ibadah di bulan Ramadan. Lah sama dengan kita bapak-bapak, ibu-ibu. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, sebelum kita memasuki bulan puasa, sebelum kita melakukan puasa, kita menyiapkan diri. Apa yang kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan? Jelas. Selain kesehatan fisik adalah ilmu. Jadi mumpung sekarang ini, mumpung masih bulan Sya'ban sekarang ini, sudah 10 akhir dari bulan Sya'ban, jaga kesehatan, ya kan? Apa? Dengan apa cara menjaga kesehatan? Ya melatih diri. Misalnya dari bulan Senin Kamisnya, dari awal Sya'ban itu, kemudian pertengahan Sya'bannya, itu bagian dari menjaga kesehatan, pola makannya dijaga, ya kan? Kemudian pola hidupnya juga dijaga, biar nanti begitu masuk bulan Ramadan nggak kaget.
tarawih sekian rakaat, tadarus Al-Quran dan seterusnya, zikir, bersedekah, dilatih di bulan ini menuju bulan Ramadan. Selain menyiapkan kesehatan fisik, juga menyiapkan kesehatan ruhaniyah, yaitu mengaji, menambah ilmu, secara khusus belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ada sebuah syair nazam Zubat. Zubat itu kitab fikih yang dijadikan nazam. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, barang siapa beribadah, beramal tapi bighairi ilmin ya'malu, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Haji tapi nggak pernah belajar tentang haji, berpuasa tapi nggak pernah ngaji tentang puasa, sholat tapi nggak pernah belajar cara sholat, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka haji, zakat, sholat dan puasanya itu mardudun. Mardud itu apa? Tertolak. La tuqbalu, tidak diterima. Emang sudah kita capek-capek nggak makan, nggak minum, ternyata nggak diterima. Kenapa kok nggak diterima? Karena misalnya syarat rukunnya ada yang tidak dipenuhi. Karena ada ia melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tapi dia nggak ngerti kalau itu sesuatu yang membatalkan. Makanya pentingnya di sini ini kita ini ngaji dan ngaji. Nah, ini sekarang kita membahas tentang masalah puasa, nggih. Kitabus Shaum, kitab yang menjelaskan tentang puasa. Wa shaum Ramadan furida bil ijma' ma'lumun minad din bid darurah. Fayakfuru jahilu illa idza kana jahilan nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama au kana qariba ahdin bil Islam. Puasa Ramadan ini diwajibkan berdasarkan kesepakatan dan diketahui secara pasti di dalam agama Islam. Barang siapa mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka ia menjadi kafir. Ada orang nggak percaya puasa Ramadan, kafir ya. Kecuali nggak sampai kafir. Pertama, jahilan nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil ulama, kecuali ia memang jahil. Jahil itu apa? Sama sekali tidak tahu, dia berada di pelosok yang sangat dalam, jauh dari ulama. Di mana ya? Di Jakarta nggak ada. Di hutan mana? Di Bandung. Wah, mana kalau di Bandung itu semakin hutan semakin banyak dikunjungi orang. Di Sukabumi misalnya. Apakah ada? Ya mungkin ada. Ada orang yang memang ada di hutan atau terjebak di hutan, satu laki-laki, satu perempuan, suami istri, kemudian punya anak dan lahir di hutan itu. Ya dia nggak tahu kalau puasa itu wajib. Ya, maka orang yang semacam itu kalau mengingkari puasa nggak sampai kafir. Au qariba ahdin bil Islam. Atau dua, ini tadi yang pertama yang nggak sampai kafir, orang yang mengingkari puasa Ramadan, atau dia baru masuk Islam. Ada orang baru masuk Islam,
apakah lalu dia mengingkari puasa Ramadan, apakah kafir? Enggak. Kenapa? Ya karena baru masuk Islam. Ada orang kemarin hari Jumat masuk Islam, pinginnya hanya sholat saja, nggak mau puasa. Kenapa? Bilangnya enggak, saya nggak percaya tentang puasa itu. Apakah kafir? Enggak, karena baru masuk Islam. Gitu. Ya. Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini dalil dasar bahwa Ramadan ini di bulan Ramadan Al-Qur'an diturunkan. Dalam ayat lain dijelaskan, misalnya di surat Al-Baqarah 185, Allah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Ini dalil tentang kewajiban puasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, syahrun adalah bulan kataballahu alaikum siyamahu, yaitu bulan di mana Allah mewajibkan atas kalian untuk berpuasa, wa sanantu lakum qiyamahu, dan disunnahkan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan itu apa? Mengisi malam-malamnya atau siang-siangnya dengan ibadah. Faman somahu wa qamahu, barang siapa laki atau perempuan, tua ataupun muda, berpuasa di bulan Ramadan dan mengisi hari-hari Ramadan dengan ibadah, imanan wahtisaban, dengan satu motivasi iman. Apa iman itu? Percaya bahwa Ramadan itu kewajiban, wahtisaban, dan mengharap anugerah, mengharap maghfirah dari Allah. Jadi motifnya puasa apa? Satu, iman. Bukan karena malu. Sekalipun al-haya minal iman, malu bagian dari iman. Kenapa kok puasa? Iya, malu dong kalau nggak puasa. Cuman malu, iya, berarti dia nggak 100% karena iman. Kenapa kok puasa? Iya, karena puasa ini adalah kewajiban bagi saya. Berarti iman itu. Kenapa kok puasa? Malu sama tetangga. Lah berarti puasanya karena tetangga. Wahtisaban, dan mengharap anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kharaja min dhanubi ka yaumi waladatu ummuk. Maka orang yang berpuasa di bulan Ramadan seperti itu, orang yang qiyam Ramadan, ibadah di bulan Ramadan siang maupun malam, maka keluar darinya dosa-dosanya, keluar seperti ia baru dilahirkan. Seperti apa orang dilahirkan? Dia nggak punya dosa, ya kan? Jadi orang yang ibadah di bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena dua motivasi itu, iman dan mengharap maghfirah dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosanya keluar darinya, sebagaimana ia seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibunya. Nah, ini. Wasaumu lughatan al-imsaku. Puasa secara pengertian bahasa, al-imsak. Imsak itu apa? Menahan. Secara bahasa puasa itu menahan. Kenapa kok sekarang diem? Iya, lagi imsak, lagi dieman. Nah, itu puasa juga, cuman secara bahasa. Secara bahasa puasa itu al-imsak, menahan. Baik menahan pembicaraan dari sesuatu yang diharamkan, atau menahan diri tidak keluar rumah khawatir melakukan dosa. Itu secara bahasa sudah dianggap berpuasa.
sekalipun bukan di bulan puasa. Bapak diem aja, duduk. Kenapa kok diem terus? Iya, lagi sedang menahan diri. Oh, berarti dia sebenarnya berpuasa, cuman secara bahasanya. Wa syar'an, adapun pengertian puasa secara pengertian syara atau pengertian syariat apa? Imsakun an jami'il muftirati jami'a naharin qabilun lis-shaumi biniyatin makhsusatin. Adapun pengertian puasanya secara syara, dan ini yang dimaksud puasa yang sebenarnya, apa itu? Menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa pengertian syariat. Kalau secara bahasa, menahan, lagi nggak pegang HP apa? Menahan biar nggak main HP itu sudah puasa HP. Nah gitu. Itu secara bahasa sudah dianggap puasa. Iya, cuman kalau yang dimaksud puasa secara syariat apa? Menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kapan? Di siang hari bulan Ramadan. Kalau di malam hari ya bukan puasa itu. Yang dimaksud puasa itu ya di siang hari, tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan dilakukan di bulan Ramadan. Itu berarti puasa Ramadan. Biniyatin makhsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Ingat, dengan niat yang sudah ditentukan. Jadi pengertian puasa secara syariat, secara syara, menahan diri dari sesuatu yang dapat membatalkan di siang hari bulan Ramadan dengan niat yang ditentukan. Ingat, ada niatnya. Kalau nggak niat, ya nggak puasa, bukan puasa namanya. Bapak nih kayak sekarang, tadi kan berangkat ke sini sebelum subuh. Sebelum subuh, Bapak nggak nggak niat puasa. Udah pulang dari rumah tidur. Pulang dari rumah tidur, bangun jam 12:30 misalnya. Nggak makan, nggak minum, tapi nggak ada niat di bulan Ramadan. Sah nggak puasanya? Nggak sah. Nggak sah. Kalau puasa Ramadan. Kalau puasa sunnah boleh. Kalau puasa sunnah boleh, niat di siang di sebelum zuhur itu boleh. Contoh gini, sekarang hari Senin, misalnya, habis sholat subuh tidur, bangun jam 11. Setelah mandi masuk ke dapur, nggak ada apa-apa. Nasi kagak ada, telur nggak ada, indomie goreng kagak ada. Udahlah puasa sekalian. Ya udah sah itu. Kalau puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari. Tapi kalau puasa Ramadan harus di malam hari. Ketentuannya begitu. Makanya yang dimaksud puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan dengan niat yang sudah ditentukan. Jadi jangan lupa kalau puasa itu niat. Kalau ikut tarawih ya pasti niat biasanya. Kalau nggak niat gimana? Nggak dianggap puasanya. Hari ini nggak dianggap. Hari apa? Hari Sabtu. Puasa hari Sabtunya nggak dianggap. Kalau tadi malam tidak niat. Terus bagaimana Pak Ustadz? Apakah karena puasa saya nggak dianggap, saya mentang-mentang boleh makan, tidak boleh? Nggak boleh. Imsak. Nunggu. Haram dia makan-makan mentang-mentang nggak dianggap puasanya. Duduk di pinggir rumah sambil makan. Lu kok nggak puasa? Ya, saya lupa niat. Haram itu. Karena itu dilakukan di bulan Ramadan. Lanjut. Yajibu shaumu Ramadan. Nah, kapan kita ini mau puasa? Kapan Ramadan itu boleh dimulai? Pertama, biru'yatil hilal. Dengan dilihatnya
bulan. Dengan dilihatnya bulan. Makanya sebenarnya hukumnya melihat bulan itu wajib, fardu kifayah. Kalau nggak ada yang melihat bulan, setiap bulan, bukan karena mau puasa, bukan karena Idul Fitri, setiap bulan harus melihat bulan. Ini masuk bulan Dzulqa'dah apa belum? Dilihat ada yang ru'yah. Kalau sudah ditemukan dilihat bulan, maka besoknya sudah wajib puasa. Kalau nggak ditemukan bulan gimana? Ya kan? Awis tikmali sa'bana salasina yauman, atau menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gampangnya gini, kalau hari Sabtu ini tanggal 29, lah nanti sebelum maghrib itu biasanya ada proses ruqyah, dilihat pakai alat secara langsung, ya kan? Oh ternyata ini apa? Nggak ditemukan karena faktor mendung misalnya, maka besok hari Minggunya tetap belum puasa, puasa. Kalau berarti disempurnakan, bukan 30 hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau ternyata nanti ini sore ditemukan bulan, maka minggunya harus puasa. Gitulah kira-kira. Jadi pertama, puasa itu kapan dimulai? Dilihat bulan. Atau ditemukan apa? Kalau tidak, maka hitungan bulan Sya'ban dilengkapi menjadi 30 hari. Gampangnya kalau kita ini apa? Nunggu isbat pemerintah. Dalam hal ini dari Kementerian Agama. Nanti kalau sudah Kementerian Agama menetapkan berdasarkan pantauan hilal biasanya gitu kan, di berbagai titik tidak ada yang ditemukan tidak ditemukan melihat bulan, maka ditetapkan bahwa 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Kalau tidak ditemukan bulan. Kalau nanti sore itu nanti pemerintah misalnya menetapkan berdasarkan pantauan bulan, terdapat informasi yang valid dan di atas sumpah ditemukan bulan di daerah Condrodipo, Gresik, Jawa Timur 1 dengan ketinggian bulan sekian-sekian, dan di daerah Jampang, Sukabumi dengan ketinggian bulan sekian-sekian detik, maka 1 Ramadan ditetapkan pada hari Minggu atau Ahad. Demikian, itu namanya isbat pemerintah berdasarkan pantauan melihat bulan. Yang lebih aman ya kita menunggu pemerintah. Lalu bagaimana kita yang nggak mau menunggu pemerintah? Kan ada tuh, ya kan? Ada yang mendahului, ada yang tidak. Boleh, asal ia percaya kepada orang yang menetapkan itu. Kalau kayak kita orang awam itu ya yang aman nunggu pemerintah. Dan Ramadan tahun ini berpotensi berbeda memulainya. Apakah salah? Kagak. Sama-sama benar. Yang salah itu yang enggak puasa. Ya kan? Muhammadiyah menetapkan hari apa? Tanggal 11. Terus Al-Wasliyah Persis Nahdlatul Ulama ya, sama-sama benar karena Muhammadiyah itu berdasarkan hisab, ya kan, dengan melihat ketinggian bulan dan sama-sama benar. Yang enggak benar itu yang enggak puasa. Kalau kita orang awam bagaimana? Yang enak menunggu, ya, menunggu pemerintah. Karena Nahdlatul Ulama modelnya ruqyah juga, sekelain pakai hisab. Itu.
Kalau kita yang lebih aman menunggu isbat pemerintah. Wa syurutu wujubihi. Adapun syarat wajib puasa ada berapa? Syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan. Bedanya syarat dan rukun itu begitu. Syarat wajib dan syarat sah berarti itu harus dipenuhi sebelum mengerjakan. Kalau rukun sesuatu yang harus dipenuhi ketika atau sedang mengerjakan. Syarat wajib haji harus sehat, harus mampu, ada kendaraan. Kan bukan hajinya, syarat itu kan. Syarat zakat ya uangnya harus cukup kan gitu. Syarat apa lagi? Syarat sholat, bajunya harus suci, tempatnya harus suci, itu syarat. Kalau rukun sholat, baca Al-Quran, sujud, sudah di dalamnya. Rukun haji, apa? Tawaf, sa'i, wukuf, kan gitu. Jadi perbedaan syarat dan rukun itu begitu. Kalau syarat, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan. Kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi pada saat atau sedang mengerjakan. Syarat wajib puasa ada 4. Al-Islamu, pertama Islam. Yang kedua wal bulughu, baligh. Yang ketiga wal aqlu, punya akal. Yang keempat wal qudratu ala saumi, mampu berpuasa. 4 ini. Islam, sudah Islam, ya. Baligh, sudah. Kalau laki-laki baligh itu ditandai dengan mimpi basah atau dengan umur. Kalau perempuan dengan mens, berarti sudah wajib memenuhi syarat wajib puasa. Yang ketiga wal aqlu, punya akal sehat. Kalau nggak punya akal sehat, umurnya sudah 20 tahun, wajib apa enggak? Yang keempat, mampu berpuasa. Kalau nggak mampu, nggak memenuhi syarat, berarti nggak wajib, cuma nanti bayar fidyah. Nah ini, jadi syarat wajib. Ada orang sudah umur 70 tahun, boro-boro puasa, ya kan? Lang udah nggak ini, nggak wajib sudah, nggak wajib. Karena syarat wajib puasa itu antara lain adalah mampu berpuasa. Kalau nggak mampu, nggak wajib. Baik faktor umur atau faktor sakit. Saya kalau puasa kata dokter ini apa nggak boleh, ya kan? Dan kata dokter infonya maka udah kategori nggak mampu. Nah itu syarat wajib. Wa syurutu sihhati, dan syarat sahnya ada 4. Jadi syarat wajibnya ada 4, syarat sahnya juga ada 4. Apa saja? Pertama al-islamu, Islam. Yang kedua wat tamyizu, tamyiz. Yang ketiga wan naqa minal haidi wan nifasi, tidak dalam keadaan haid dan nifas. Yang keempat wal waqtul qabil lis-shaum, dilakukan pada waktu yang boleh melakukan puasa. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh berpuasa? Ada. Waktu yang haram itu ada berpuasa. Jadi syarat sahnya ada 4. Islam, tamyiz. Tamyiz itu pinter. Apa ukuran pinter itu? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa BAB sendiri. Kalau disuruh beli pas. Misalnya harganya 20.000, dikasih uang 50.000, bisa mengembalikan 30.000. Berarti itu pinter sudah. Ya kan? Wala yanaqidu shaumu yaumil aidain. Haram artinya tidak sah puasanya kapan? Pertama, shaumu yaumil aidain, puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ada orang puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, sah apa enggak? Enggak sah, haram hukumnya. Karena terlalu rajin puasa, akhirnya orang pada lebaran ya malah puasa.
Wa ayyamit tasyrik as-salasa, dan berpuasa di hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa? Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Haram. Orang pada nyatik, malah dia puasa. Islam itu ya ada aturannya. Beragama itu juga ada aturannya. Wa yaumish syakki, dan haram berpuasa di hari ragu. Apa hari ragu itu? Ya tadi itu. Ini besok puasa apa enggak ya? Tanggal 29. Wa yaumus salasin, yaitu di hari ke-30 min Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban. Idza tahaddasa nasu bi ru'yati aw syada bin taraddud malun ya'taqidu aw yadunnu sidqum wa illa shoma wujuban. Jadi haram hukumnya berpuasa di hari ragu. Hari ragu itu apa? Di hari ke-30 di bulan Sya'ban. Ya lebih aman misalnya besok ini tanggal 30-nya. Ya udah besok ini nggak usah puasa. Karena itu berpotensi bisa itu dimasuk bulan Ramadan, bisa tidak. Haram itu gimana? Kalau manusia atau masyarakat bersekitar itu udah mengatakan besok puasa, satu jam enggak, belum, lusa, maka kita hindari jangan berpuasa. Besok Ramadan, enggak, bukan besok tapi lusa. Nah, maka kita nggak usah puasa sunnah maksudnya di sini. Itu begitu, haram hukumnya. Gitu kan. Dah, syarat wajib sudah, syarat sah sudah. Selanjutnya ini yang penting. Karena kalau ini nggak dilakukan, tidak dipenuhi, nggak sah puasanya. Arkanu. Ingat, apa rukun itu? Sesuatu yang harus dipenuhi ketika sedang mengerjakan. Arkanuhu, adapun rukun puasa, syai'ani, 2. Ini harus dipenuhi nih, kalau enggak sah puasanya. Al-awwalu, yang pertama adalah an-niyatu lailan li kulli yaumin min Ramadan. Yang pertama adalah niat di malam hari di setiap hari bulan Ramadan. Ini mazhab Syafi'i ya. Nah, kalau dalam menurut mazhab Syafi'i harus niat di setiap hari di malam hari di setiap bulan Ramadan. Kalau niat di siang hari, sah apa enggak? Enggak sah. Kalau niatnya cukup satu kali, sah enggak? Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Kalau menurut Imam Malik sah. Imam Malik itu cukup niat, karena menurut Imam Malik bisa niat itu awal Ramadan cukup untuk 1 bulan. Kalau Imam Syafi'i enggak cukup satu kali, harus setiap malam. Maka yang aman bagaimana? Ikut mazhab Syafi'i, niat malam hari. Yang lebih aman di malam pertama bulan Ramadan, niatnya begini, saya niat di semua hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi dikasih tambah, saya niat puasa di semua hari bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Atau saya niat sebulan penuh di bulan Allah Ta'ala. Khawatir lupa di malam yang keempat, yang ke-7 dan ke-10. Tapi kalau nggak lupa, maka kembali kepada konsep Syafi'i, yaitu niatnya setiap malam. Paham ini ya? Alhamdulillah, ya kan? Wa akmaluha, adapun paling sempurnanya niat yang sempurna itu bagaimana niatnya? Yaitu nawaitu soma ghadin an adai fardi syari ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Dalam hatinya gini, saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, lanjut.
Walau tasahara au syariba lidaf'il atsi naharon au imtana'a minal muftir mukhafatan tulu'al fajri kana niyatan in khatara bibali as-saum. Tadi kan disebutkan puasanya harus di malam hari. Tadi juga disebutkan niat yang sempurna itu saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Kan begitu yang sempurna. Bagaimana? Ini kasusnya begini. Kalau ia makan sahur, sahur itu makan yang setelah jam 12 malam. Kalau ada orang makan jam 1 atau jam 2 atau jam 3, au syariba lidaf'il atsi naharon, atau ia minum. Izin saya minum dulu ya. Karena ini sedang minum. Lidaf'il atsi karena menolak haus. Agak haus emang. Dah. Kalau ada orang makan jam 2 atau jam 3 dini hari, ya nggak tarawih. Berarti kira-kira begitulah. Nggak ikut niat bareng-bareng. Jam 3 makan atau minum. Tujuannya minum biar besok nggak haus. Maka orang itu sudah dianggap niat kalau pada saat makan atau pada saat minum tadi jam 3 atau jam setengah 4 itu besok mau puasa. Saya mau makan besok biar kuat puasanya. Itu kira-kira dalam hatinya terbesit begitu, atau minum biar besoknya nggak haus. Maka orang itu sudah dianggap niat. Kalau dalam hatinya terbesit besok mau puasa. Nah ini. Kalau yang sempurna yang seperti tadi, saya niat puasa bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Tapi kalau nggak sempat terbesit begitu, nggak sempat niat seperti itu, cuman makan jam 3 atau jam 4 atau minum, dalam hatinya terbesit makannya itu pingin biar besok kuat puasa atau biar besok gak haus, maka orang itu sudah dianggap niat. Itu ini kan penting. Kalau nggak ngaji kan kadang nggak ngerti hal itu. Ustadz, saya ini semalam nggak tarawih, ketiduran, ya kan? Terus gimana? Ya cuman tadi jam 4 ikut makan, ikut minum, ikut sahur lah. Enggak baca niat atau enggak niat dalam hati? Enggak, cuman waktu makan itu saya sudah dalam hati pikiran pasti buat besok puasa. Oke, Anda sudah dianggap berniat. Nah, sudah begitu. Lanjut. Wasani yang nomor 2. Yang nomor 2 dari mana ini, Pak? Pak? Tadi yang pertama rukun puasa. Rukun puasa ada berapa? 2. Yang pertama apa itu? Yang kedua berarti ini nomor 2 dari yang kedua. Karena rukunnya puasa cuma 2. Pertama niat. Yang kedua isinya tarkul muftirat, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi pertama niat, yang kedua jangan melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Apa saja? Wahya ahadasyar. Ada 11. Ada 11. Pertama, masuknya sesuatu usulu ainin min manfat. Masuknya sesuatu melalui anggota tubuh yang berlubang. Itu yang pertama. Hidung, ya kan? Telinga, maka yaitu makan minum itu berarti masuknya dari kan berlubang secara disengaja. Asani yang kedua al-wat'u, berhubungan intim, batal. Asalis yang ketiga khurujul mani bistimna'in aw lamsin. Yang ketiga yang membatalkan puasa keluarnya sperma, baik dengan cara dipegang-pegang sendiri atau bersentuhan dengan istrinya. Siang-siang nggak ada kerjaan, tiduran sama istri. Kok sampai keluar sperma? Batal.
atau dipegang-pegang sehingga syahwat lalu keluar sperma, batal. Kalau mimpi basah nggak batal. Mimpi basah itu kan keluar karena sebab mimpi, nggak batal. Yang batal itu keluar mani itu kalau dipegang sendiri atau dipegang istrinya atau pegang-pegangan sama-sama keluar mani, maka batal. Yang ketiga, yang keempat, ar-rabi at-taqayyu, sengaja muntah. Ingat, sengaja muntah. Kalau tiba-tiba perut mual, tiba-tiba muntah, batal nggak? Enggak, karena nggak sengaja. Al-khamis, yang kelima, al-haid, haid. Puasa jam 2 haid, batal otomatis. Eman Pak Ustadz kan tinggal sekian jam. Bukan soal eman, karena ketentuannya sudah tidak memenuhi rukunnya begitu. Meninggalkan suatu yang membatalkan. As-sadis, yang nomor 6, nifas. Nifas. Nah, nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. As-sabi, yang nomor 7, al-wiladah, melahirkan. Puasa waktu hamil 9 bulan. Jam 4 melahirkan. Woi, batal puasanya. As-samin, yang nomor 8, al-junun walau lahdotan, gila sekalipun sebentar. Gilanya cuma 2 jam, batal nggak? Batal. Ya, gimana ya gila 2 jam? Nggak tahu. At-tasi, yang nomor 9, al-igma jami'an nahar, epilepsi di 1 hari penuh. Ayan-ayanan kata orang Jawa. Jam 1 jam 7 epilepsi. Jam 8 sembuh. Batal nggak? Enggak. Yang batal itu semua hari. Kalau sebentar tidak batal. Epilepsi loh ya. Kalau gila batal. Karena gila tidak memenuhi syarat taklif. Al-ashir, yang nomor 10, as-sakru jami'an nahar, mabuk di semua hari. Artinya 1 penuh. Mabuknya dari habis subuh sampai menjelang maghrib. Kalau mabuk cuman sebentar, enggak batal. Mungkin tadi sahur jam 4 lewat 15 menit keliru minum. yang diteguk keliru kan. Biasanya memang neguk itu misalnya, cuman mau tobat keliru diminum. Setelah itu sempoyongan mabok. Sebentar nggak batal kalau sebentar. Tapi kalau sampai mabok sampai maghrib ya udah batal itu sudah. Al-hadi asyara, yang terakhir, yang ke-11, ar-riddatu murtad, yang terakhir. Sudah sampai jam berapa ini mesti? Udah lewat ya? Hah? Terakhir. Ya terakhir ya, sebentar biar ingat sunnah-sunnahnya puasa, sahur, ya kan? Mulainya kapan sahur ini? Ba'da nisfil lail, setelah jam 12. Sunnahnya puasa juga apa? Mengakhirkan waktu buka puasa. Kemudian apa? Memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Quran. Itu sunnah-sunnah puasa. Yang paling akhir, wa makruhatu, makruhnya puasa, syamur royahin, mencium makanan. Nah ini mencium makanan di siang hari makruh, gak batal. Wan nadharu ilaiha, melihat makanan. Waduh, kalau lihat jam 2 melihat dapur itu makanan, pengen dimakan semua ya menu. Makruh itu, melihat makanan itu makruh. Makanya jangan ngabuburit takut melihat makanan. Kemudian apa lagi? Wa dzauqut ta'am bil lisan, menyicipi makanan. Ibu-ibu ya, nyicipi makanan batal enggak? Enggak, cuman makruh. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan, Pak? Ya, ini persiapan Ramadan, ini bekalnya ilmu ini biar ingat. Syarat wajib, syarat rukun, syarat sah, rukun,
sunnah dan makruh puasa. Monggo barangkali ada yang mau ditanyakan. Ghibah, membicarakan kejelekan orang lain di siang hari bulan Ramadan, puasanya sah tapi pahalanya batal. Gimana pahalanya batal? Enggak berpahala. Ghibah, berbohong di siang hari bulan Ramadan. Iya. Apalagi musim HP, ghibah itu enggak harus ini, Pak. Gak harus membicarakan ini, pakai HP bisa ghibah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya undur pamit karena di tempat saya jam 8 ada acara. Mohon maaf sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi talabidina wa barik lana fi ahadina wa barik lana fi ma'hadina. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa la tadrib bina ya ilaha amin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. فبأي آلاء ربكما تكذبان